Halo Sobat Latsar, balik lagi dengan saya di podcast kebanggaan kita semua, Bincang Anak Muda. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu tema yang sebenarnya sering kita dengar, tapi mungkin banyak yang belum paham ruh aslinya. Ya, bela negara. Di depan saya udah ada dua tamu spesial, sesama pejuang CPNS. Ya, yang satu cantik jelita, yang satu ganteng. Ya, Kak Rani dan Kak Hamka. Halo kalian, apa kabar? Lagi sibuk ngerjain tugas sinkronus atau udah mulai pusing sama tugas kelompok nih? Halo, kabar baik. Tapi ya gitu, mata udah mulai agak sipit-sipit karena ngeliatin layar terus nih buat nyusun tugas agenda satu ya. Tapi demi negara kan, kita gas terus lah. Kabarnya agak sedikit aman sih Kak, tapi seneng kok karena kita bisa diajak ngobrol di sini. Soalnya materinya juga bela negara. Ini kalau dibaca modul emang kakunya minta ampun sih. Tapi kalau diomongin biasanya bisa dapat kliknya sih. Mudah-mudahan podcast kita lancar ya Kak ya. Nah, bener banget tuh. Oke, saya langsung todong aja ya buat pertanyaan pertama. Kak Hamka, jujur ya, pas dengar kata bela negara di materi agenda satu, apa sih yang pertama kali muncul di otak Anda? Apa langsung kepikiran harus latihan fisik, alat tentara atau perang, pakai senapan gitu? Jujur banget nih ya. Awal-awal mikirnya pasti bakal ada latihan fisik yang berat banget atau harus siap-siap dikirim ke daerah konflik ya. Tapi ternyata pas dipelajarin, pelajari lebih dalam, bela negara bagi kita para ASN itu bukan soal angkat senjata lah, tapi soal pengabdian profesional. Intinya itu soal kontribusi ke negara sesuai fungsi kita sebagai pelayan publik. Jadi senjata kita ya pena, laptop, dan kebijakan yang adil lah gitu. Ya, masuk akal. Nah, pertanyaan kedua nih buat Kak Rani. Dari Iya. 5 nilai dasar bela negara yang ada di modul, mana sih yang menurut kakak paling menantang buat diterapin sama kita yang masih bau kencur alias CPNS baru nih? Kalau menurut aku sih Kak ya, itu ada poin di rela berkorban. Kenapa kayak gitu? Eh, karena buat aku pribadi sebagai CPNS, kadang egonya itu masih gede banget. Apalagi rata-rata kan CPNS sekarang tuh masih pada muda-muda kan. Jadi memang egonya masih berapi-api banget, masih berambisi. Jadi berkorban buat waktu lembur itu rasanya kayak melawan idealisme sendiri gitu kan untuk nyelesain masalah warga atau berkorban perasaan untuk dikritik publik itu butuh mental yang kuat banget, harus mental baja. Apalagi kalau kita lihat dari materi-materi Latsar di tahun 2024, di tahun sebelumnya itu rela berkorban itu selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu gampang banget ngomongnya, Kak. Emang gampang banget, tapi ngelakuinnya itu luar biasa capek. Luar biasa capeknya karena kita harus ngelawan mental kita sendiri kan. Oke, 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 benar banget nih. Nah, gue ada pertanyaan nih. Pertanyaan ketiga, ini agak serius. Kali ini kita hantam dengan isu kontemporer yang sangat panas di tahun 2026 ini, yaitu potensi korupsi di program makan bergizi gratis atau MBG. KPK bahkan sudah identifikasi 8 titik rawan korupsi di program ini. Menurut Kak Hamka, gimana sih cara kita bela negara dalam konteks pengawasan anggaran negara yang begitu gede, sangat-sangat gede banget kayak gitu. Ush, ini kritis banget nih ya. Eh, Anggaran MBG itu kan mencapai 171 triliun ya di tahun 2026. Bela negara buat kita di sini artinya jadi garda integritas lah. Kita harus kawal transparansi program MBG ini kan.
Jangan sampai anggaran buat gizi anak bangsa malah bocor ke kantong oknum karena sistem yang lemah. Mungkin sebagai ASN pelaksana, kita harus berani juga nih akuntabilitas di unit kerja masing-masing. Jadi pengawasannya ada di kita juga sebenarnya, kita nggak boleh lepas tangan aja melihat kejadian-kejadian kayak gini. Mungkin itu kalau menurut saya kayak. Mantap. Nah, pertanyaan selanjutnya buat Kak Rani nih. Selain korupsi, isu judi online juga lagi ngerembet ke oknum ASN. Sampai-sampai ada razia ponsel ASN segala. Gimana Kakak melihat ancaman ini terhadap kesiapsiagaan bela negara yang kita laksanakan ini? Ini ngeri banget sih Bang. Ini ngerinya ngeri banget gitu kan. Karena judi online itu candunya tuh ngerusak kemampuan awal bela negara kita tuh sampai ke mental-mentalnya juga kan. Jadi kalau kita sebagai ASN, terutama sebagai ASN lagi ya, kalau kita kecanduan judi, itu tuh rawan banget kita kena terjebak utang. Sehingga kita tuh lebih gampang untuk diberikan gratifikasi sama orang-orang ya kan. Suap atau ya tujuannya untuk nutupin utang-utang itulah ya kan. Padahal sebenarnya gratifikasi ini tuh memang dasar akar dari korupsi tersebut. Jadi menjauhi judi online itu memang harus jadi aksi nyata kita sebagai dalam bentuk bela negara untuk menjaga martabat martabat diri kita sendiri sih sama instansi kita juga. Itu sih Kak kalau menurut aku. Nah, kalau ini gue setuju banget. Lanjut, pertanyaan ke Kak Hamka nih. Di kantor nanti pasti bakal ada godaan. Hadiah dari warga yang ngerasa kebantu sama kita. Gimana caranya kita nerapin nilai bela negara biar kita nggak terjebak dalam gratifikasi, tapi tetap sopan. Gimana sih, Kak? Waduh, ini soal etika ya. Kita harus berani bilang enggak dengan cara yang baik. Bilang aja ini sudah menjadi kewajiban sebagai ASN. Ingat nih, menurut UU No 20 tahun 2001, setiap pemberian yang berhubungan dengan jabatan itu dianggap suap. Jadi menolak gratifikasi adalah bentuk nyata kesetiaan kita pada Pancasila dan aturan negara. Oke, geser dikit ke pertanyaan selanjutnya nih. Soal wawasan Nusantara. Kak Rani, kadang kita kerja di satu divisi, terus ngerasa, ah ini kan urusan divisi sebelah. Gimana menurut Kak Rani hubungannya sama persatuan bangsa? Itu dia jebakannya Bang. Biasanya jebakannya di situ sih karena wawasan Nusantara itu ngajarin kita untuk melihat Indonesia atau instansi kita itu sebagai sebuah kesatuan. Kalau kalau satu bidang pincang ya semua kan bakal ya nggak seimbang jadinya, nggak balance jadinya kan. Jadi bela negara itu juga bukan soal idealisme, tapi kita juga harus berkolaborasi, kita harus bekerja sama. Jangan ada ego sektoral di situ. Karena kita semua ini kan satu tim, tujuannya untuk memajukan bangsa. Jadi kalau pelayanan kita buruk karena egois, yang rugi itu rakyat. Dan itu melemahkan kepercayaan publik terhadap negara, kepada kita loh, kepada pelayan masyarakat. Itu sih, Kak. Nah, gokil. Jawabannya kayak wajahnya yang cantik. Sekarang pertanyaan ke tujuh ini. Soal kearifan lokal, Kak Hamka. Gimana sih cara kita ngebela negara lewat budaya lokal tempat kita berada atau tempat bertugas? Gimana caranya itu, Kak? Eh, Kearifan lokal itu adalah identitas kita, Kak. Misalnya nih, kalau kita bertugas ke daerah-daerah yang lebih pelosok, kita harus paham budaya setempat. Jangan sampai kita datang dengan gaya orang pusat atau orang kota gitu kan, yang sok tahu lah gitu. Menghargai adat istiadat, bahasa daerah dan cara masyarakat lokal berkomunikasi itu adalah bentuk nilai cinta tanah air. Pas kita bisa merangkul warga lokal, di situ kita sebenarnya lagi menjaga persatuan bangsa agar tetap solid. Peka lingkungan ya. Ya, Oke. betul.
Selanjutnya buat Kak Hamka. Seringkali kita dengar istilah role model. Menurut kakak, apakah seorang CPNS bisa langsung jadi role model bela negara atau harus nunggu jadi pejabat dulu gitu? Nggak perlu lah, nggak perlu nunggu jadi pejabat dulu untuk jadi role model. Justru kita yang masih segar, ini harus jadi virus positif. Mulai dari hal kecil kayak ikutan ngerumpi, eh, kayak nggak ikutan ngerumpi ya maksud saya pas jam kerja, atau berani nolak diajak pulang cepat sebelum waktunya, itu sudah jadi role model baik lah. Pas teman-teman kita lihat, pas teman-teman kita nih lihat kita konsisten, mereka bakal segan dan mungkin ikut berubah. Semoga bisa ikut berubah ya. Menjadi contoh yang baik adalah aksi bela negara yang paling menular. Eh, Virus positif ya. Gue sangat suka istilahnya. Oke, ini benar-benar pertanyaan terakhir untuk kakak berdua ini. Kalau kita lihat Indonesia di tahun 2045 nanti, masih lama ya, pas Indonesia emas. Apa sih peran nilai-nilai agenda satu Latsar ini dalam mewujudkan mimpi itu? Kak Rani dulu nih. Oke, kalau menurut aku nih Kak ya, nilai-nilai ini tuh menjadi fondasi. Indonesia emas tuh nggak bakal tercapai kalau ASN-nya nggak punya wawasan kebangsaan yang kuat. Kita itu butuh ASN yang cinta tanah air, tapi juga punya daya saing global. Jadi, apa yang kita pelajarin hari ini adalah bekal untuk kita memimpin 20 tahun lagi nanti, insya Allah. Gitu. Oke, Saya oke. nambahin nih kak, Hmm. fondasi Oke. itu adalah karakter. Pinter itu banyak, tapi yang punya karakter bela negara itu yang langka. Kita harus jadi ASN yang nggak cuma kerja buat cari gaji, tapi kerja karena sadar bahwa setiap stempel atau tanda tangan yang kita keluarin itu nentuin nasib negara, nentuin nasib bangsa. Itulah esensi sesungguhnya dari pelatihan kita ini. Betul, betul banget. Wah, wah, wah. Benar-benar obrolan yang memecahkan, mencerahkan banget hari ini. Nggak kerasa kita udah bahas banyak hal, dari korupsi, judi online, sampai soal fisik dan etika. Makasih buat Kak Hamka dan Kak Rani atas waktunya yang sangat berharga ini. Sama-sama, semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Amin, Terima kasih semangat. juga atas waktunya. Oke, Sobat Latsar, itulah diskusi kita tadi yang sangat panjang. Kita bahas soal bela negara. Kesimpulannya sih, simple. Bela negara nggak harus menunggu perang, tapi dimulai dengan kejujuran, disiplin, dan pengabdian kita setiap hari. Luar biasa banget. Makasih Kak Hamka dan Kak Rani buat diskusinya yang benar-benar daging ini. Ingat ya, bela negara mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang juga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam bela negara. Merdeka! Merdeka.